Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya, Tutor Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini saya akan memberikan materi yaitu kelas 11 untuk paket C ya. Oke, next. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yaitu mengenai hidup nyaman dengan perilaku jujur. Kalau di modul draft sendiri, yaitu ada di halaman 18. Silakan bisa dibaca ataupun dibuka sendiri-sendiri modul draftnya. Oke, pentingnya perilaku jujur. Jujur memiliki arti yaitu kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi, perilaku jujur ini bisa kita tarik kesimpulan yaitu ketika kita berbicara dengan tingkah laku atau perilaku kita itu sesuai ya seperti apa yang kita bicarakan. Nah, itu jujur. Kemudian apa pentingnya jujur? Sangat penting sekali. Tentunya di dalam agama kita dianjurkan untuk bersikap jujur ya, selain di agama, tetapi di dalam berkehidupan kita juga harus memiliki sifat yang namanya jujur. Karena kita tidak jujur, dimanapun kita berada, kita tidak akan mendapatkan yaitu masalah atau karmanya. Seperti halnya kita di pekerjaan kita tidak jujur, berperilaku tidak jujur, maka kita akan mengecewakan atasan kita, mengecewakan teman-teman kita, ataupun mengecewakan partner kerja kita. Maka itu akan menghambat ataupun menyulitkan kita sendiri. Nah, itu ya. Jujur itu sangat penting sekali tentunya di dalam bermasyarakat, beretika, dan lain sebagainya. Nah, adapun di Al-Quran itu sudah disebutkan di situ ya, dijelaskan di Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 9 ya. Maaf, ayat 119. Nah, apa bacanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di Al-Quran ini dijelaskan bahwasannya kita dianjurkan untuk berjalan di kebenaran. Kejujuran itu ada pada ucapan sendiri, manusia sendiri-sendiri ya. Kemudian perbuatannya, ya, batin dan perbuatannya itu sesuai. Seperti halnya kalau sekarang sangat mirip sekali berbicara kejujuran, di mana pemerintah ya pemerintah khususnya di akhir-akhir ini juga banyak sekali yang namanya kasus korupsi. Kalian pastinya tahu mengenai korupsi. Korupsi itu termasuk salah satu contoh perilaku tidak ada yaitu kejujuran dari omongan dan perilaku pejabat-pejabat tersebut. Maka kalian ketika nanti eh, mendapatkan wewenang dari masyarakat untuk menjadi pemimpin, maka kalian harus menerapkan yang namanya kejujuran ini. Artinya ada nanti yang namanya Hasto Broto. Hasto Broto itu adalah sifat-sifat yang mana di situ menerapkan bagaimana tata cara menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kalian harus membacanya ya. Kemudian yang jelas kejujuran merupakan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman, orang yang mempunyai agama yang beriman, mempercayai, ya, mempercayai dengan adanya Tuhan, maka tidak ada yang namanya sifat yang tidak jujur ini.
Nah, sedangkan lawannya dusta merupakan sifat orang yang munafik, maka kita tidak boleh menjadi orang yang munafik. Nah, orang yang dusta, jadi tidak sesuai dengan omongannya, sudah omong ini dan lain sebagainya, tetapi tidak sesuai dengan perbuatannya ataupun ingkar janji, khianat, ya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang sudah dicantumkan di situ ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercayai yaitu berkhianat. Maka sampai hati-hati. Ketika berbicara itu harus berhati-hati sekali. Apabila berjanji jangan sampai mengingkari, apalagi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apabila dipercaya berkhianat. Nanti ketika kalian sudah dipercaya oleh masyarakat menjadi seorang pemimpin, itu harus sesuai dengan jalurnya apa yang kalian cita-citakan untuk membangun masyarakat itu. Cita-cita masyarakat tentunya kalau kalian dipercayai atau dipercaya itu maksudnya diberi umpan ataupun diberi wewenang untuk melaksanakan apa visi misi yang ada di masyarakat. Nah, seperti itu. Itu harus sesuai. Kemudian keutamaan perilaku jujur dari riwayat hadis riwayat Bukhari ya, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi jujur itu dapat mempermudah kita untuk masuk surga pastinya, untuk iming-imingnya. Ya. Tetapi imbal baliknya untuk kita sendiri, pribadi kita sendiri di dunia ini luar biasa. Apalagi kita sebagai nanti dimanapun Anda berada di dunia pekerjaan, di bermasyarakat, ya bernegara dan lain sebagainya, kalian jujur, maka kalian akan mendapatkan imbal balik yang bagus sekali. Walaupun saya ulang lagi, walaupun di negara ini mungkin orang jujur ya maaf, orang jujur itu sudah sangat tidak terlihat. Kebanyakan orang-orang yang sangat munafik ya, bukan hanya dari segi pemerintahan dan lain sebagainya, mulai dari bawah ya sampai atas itu pasti ada orang yang namanya orang munafik. Maka kalian jangan sampai seperti itu ya. Sampai harus yakin nanti ketika zaman kalian, zaman Bapak juga tentunya, itu kita menerapkan sifat kejujuran. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan urusannya pastinya. Ketika kita semuanya contohnya di lingkungan pekerjaan, ketika kita jujur kepada bos kita jujur kepada atasan kita bekerja dengan jujur, tulus, ya, itu secara tidak langsung itu rezeki akan mengalir, mungkin nanti akan mendapatkan bonus dan lain sebagainya, ya, karena sekarang ini orang jujur itu sangat sulit sekali. Kalau orang pintar banyak, tapi orang jujur sekarang itu seperti sangat langka sekali di negara kita. Maka dari itu kalian yang sudah berpengalaman tentunya saya tegaskan lagi. Kalian di PKBM mungkin banyak problem dan sebagainya dulu, putus sekolah karena ekonomi, karena eh, kalian yang hilaf tidak jujur dan lain sebagainya. Pastinya kalian sudah mengalami itu semua. Tidak apa-apa, itu untuk pelajaran kalian. Saya ulangi, untuk pelajaran kalian ke depannya jangan sampai seperti itu. Kemudian
di dalam berpendidikan, di dalam belajar kita harus juga jujur. Jika kita tidak jujur, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Seperti halnya, pastinya kalau di program pasti ada yang keluar karena kasus dan lain sebagainya. Saya ceploskan seperti itu untuk pembelajaran kalian sendiri. Coba kalian renungkan, ya, jangan renungkan sendiri seperti itu. Apakah mendapatkan sesuatu hal yang baik untuk kita sendiri? Pastinya tidak kan. Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita belajar bersama-sama untuk berperilaku jujur dimanapun, di segala aspek manapun kita harus jujur. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau bohong akan dipersulit rezeki dan segala urusannya pastinya. Kalau kita tidak jujur, pasti akan dipecat. Pejabat-pejabat itu secara tidak langsung dipecat dan dimasukkan ke penjara. Itu kan mempersulit eh, untuk mendapatkan rezeki kita, dunia sudah berkeluarga dan sebagainya, artinya akan mempersulit. Seperti itu. Kemudian macam-macam kejujuran, jujur dalam niat dan kehendak. Nah, jujur dalam niat dan kehendak itu yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh-sungguh, ya, jujur dengan pura-pura, jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Jadi orang yang jujur itu ikhlas di dalam hati, ya. Niat di dalam hati untuk melakukan kejujuran. Orang yang berpura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Jadi dalam berkehendak juga, berkehendak itu melaksanakan, eh, akan melaksanakan, ya, niatan itu di hati itu, ya, itu tidak sesuai atau tidak ikhlas. Kemudian jujur dalam ucapan itu secara lisan kita melakukan kejujuran, ya, mendamaikan dua orang yang bersengketa, ya, seperti itulah. Di modul itu banyak, ya, penjelasannya, silakan dibuka. Kemudian jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batinnya. Jujur dalam perbuatan ini seimbang antara lahiriah dan batinnya. Batin hati, kemudian perilaku itu sesuai dengan eh, perbuatan kita. Nah, seperti itu. Jadi, jujur dalam perbuatan ini di dalam niat, ya, tadi, ya, di dalam ucapan, kemudian perbuatan itu ada sinkron. Nah, ada sinkron. Nah, tidak tidak, maksudnya tidak melenceng atau tidak sesuai gitu, sesuai sinkron. Nah, seperti itu. Itulah macam-macam kejujuran. Kemudian petaka kebohongan atau tidak jujur. Barang siapa berkhianat, ini ada Quran surat Al Imran ayat 161. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dihianatkan. Tuh, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukan dan mereka tidak dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi kita nanti di akhirat akan membawa khianat kita itu sendiri. Mau dibilang misalnya, ya. Kemudian artinya ini maksudnya dari riwayat Ibnu Majah, ya, hadis riwayat Ibnu Majah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia bertahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, ya, sedangkan yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Roy Bitoh berbicara. Ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud Rawai Bid'ah, ya. Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat. Pas di dalam
hadis, riwayat Ibnu Majah dan Quran surat Al Imran ini tadi dijelaskan bahwasanya sangat luar biasa orang yang tidak jujur, ya. Pastinya di lingkupan masyarakat kalian sudah mengetahui ataupun melihat secara langsung kejadian-kejadian sebelum, maka kalian harus bisa mengambil hikmahnya. Oke, hikmah perilaku jujur. Satu, perasaan enak dan hati tenang. Pastinya akan membuat kita menjadi tidak takut diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Pasti ya, itu mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Jika kita sudah menerapkan kejujuran, maka di aspek manapun kita akan dipercaya. Kita akan dipercaya dimanapun, di pekerjaan, di pendidikan, dimanapun kita akan dipercaya seperti itu. Kemudian selamat dari azab dan mara bahaya. Pastinya ketika kita sudah eh, melakukan dengan perbuatan sesuai dengan batinnya kita, maka sudah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama, maka akan terhindar dari azab dan bahaya. Kemudian dijamin masuk surga, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah karena sudah dijelaskan eh, Quran dan hadis, ya, hadis yaitu perilaku dari perbuatan-perbuatan dari Rasulullah, ya. Maka kalian sebagai warga BKBM harus bisa menangkap ataupun mendapatkan imbal balik dari bab ataupun pembahasan materi yaitu perilaku jujur. Maka harapan saya sebagai tutor, harapan kami dapat membuat kalian bisa tergugah untuk memulai dari sekarang. Mungkin kita yang masih sangat sulit sekali ya untuk saya, bukan cuma sampean saja, tapi semua. Kita marilah kita belajar itu berperilaku jujur. Mungkin untuk materi pada kesempatan hari ini cukup sekian ya. Apabila ada kekurangan, kehilafan saya mohon maaf ya sebesar-besarnya dan kepada Allah mohon ampun. Kemudian untuk materi tersebut bisa dapat dilihat di modul Drive yang sudah disediakan. Kemudian saya harapkan untuk bisa melihat video ini, silakan komen di kolom komentar, tulis nama, kemudian kelas, ya paket apa. Nah, kemudian beritahu untuk teman-teman yang tidak tahu, ya berilah tahu ilmu ini karena ya kita sedikit-sedikit memberitahu agar teman-teman kalian juga merasakannya. Kemudian untuk yang belum bisa bergabung, silakan untuk bisa diajak untuk bergabung. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.